Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat JDIH KPU Kabupaten Poso. Alhamdulillah kita dapat bertemu di episode 1 di podcast KPU Kabupaten Poso. Hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022, saya Muhammad Fahrul Podungge, Kasubag Hukum, dan tim JDIH KPU Kabupaten Poso bersama Ketua KPU dan Ibu Olivia Salintohe, Divisi Hukum KPU Kabupaten Poso, berada di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, untuk melakukan kegiatan podcast. Tema podcast kali ini adalah pemilu dan mantan napi atau biasa disebut napi teroris. Sebelum kita mulai diskusi ini dan memperkenalkan diri narasumber kegiatan ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita karena bersedia untuk menjadi narasumber. Yang kedua, telah menyiapkan dan memfasilitasi tempat kegiatan ini. Dan yang ketiga, kami dari tim JDIH merasa bahagia karena mungkin setelah kegiatan ini kami akan menimba ilmu bagaimana cara berwirausaha berternak ayam petelur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami memperkenalkan narasumber kita yang saya hormati, Om Arifuddin Lako, atau di kalangan teman-teman masyarakat Poso sering dipanggil Brur. Mungkin Sobat JDIH ingin kenal narasumber kita lebih dekat. Om Brur, silakan memperkenalkan diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Arifuddin Lako, tapi teman-teman sering panggil Brur. Kalau di keluarga itu biasa panggil Iin, tapi biasanya teman-teman lebih akrab dengan Brur. Oh ya, siap. Coba ceritakan bagaimana keterkaitan sampai kenapa Om Brur ini menjadi mantan napiter. Pernah terlibat kasus terorisme. Ya. Itu di tahun 2004. Jadi tahun 2004 saya terlibat dalam kasus penembakan jaksa. Di tahun 2004 terlibat dalam kasus penembakan jaksa, dan kemudian saya ditahan di Lapas Palu. Saya divonis 8 tahun 6 bulan, kemudian saya jalani itu 6 tahun lebih, 6 tahun 4 bulan. Kemudian bebas tahun 2000. Saya masuk 2009, bebas 2015. Iya. Oke Sobat JDIH, demikian profil singkat. Mungkin akan lebih menarik lagi diskusi kita ini. Kami akan panggil Pak Ketua beserta Pak Ketua Budiman Maliki beserta Ibu Olive. Silakan Pak Ketua dan Ibu Olive bergabung. Oke Sobat JDIH KPU Kabupaten Poso, saat ini kita sudah yang tadinya 2, sekarang sudah bertambah menjadi 5 orang. Untuk sahabat JDIH ketahui yang sudah bergabung ini, silakan memperkenalkan diri mulai dari Pak Ketua. Ya, terima kasih. Saya Budiman Maliki, Ketua KPU Kabupaten Poso. Halo sahabat JDIH, saya Olivia Salintohe, saya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Poso. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumirin Saifuddin, adalah Kasubag Tekmas KPU Kabupaten Poso. Oke, demikianlah tadi perkenalan diri singkat dari Pak Ketua dan Ibu Olive beserta Pak Jumirin. Mungkin dari Pak Ketua ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita dan Ibu Olive, kami persilakan. Mungkin dari Pak Ketua dulu. Ya, terima kasih Pak Faru ya. Pertama menurut saya tentu KPU Poso
merasa terhormat ya, dan terima kasih pada Om Brur. Jadi salah satu ex napiter untuk kasus Poso ya, sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk bisa kita ngobrol-ngobrol santai lah soal yang temanya pemilu dan ex napiter, karena tema ini menurut saya cukup menarik, di mana teman-teman khususnya ya, seperti Om Brur ini salah satu ex napiter, tidak mudah juga kalau dikaitkan dengan pemilu yang itu membicarakan soal demokrasi, karena sebelum-sebelumnya ya mungkin punya pandangan yang lain lah terhadap demokrasi. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, setelah bebas sekarang mulai menjadi bagian dari masyarakat umumnya, dan sekarang sudah beraktivitas. Kebetulan di belakang ini ada aktivitas ekonomi terutama peternakan ayam, dan sekarang berkaitan dengan tema kami ini ya, mungkin akan banyak pandangan dan pendapat yang Om Brur akan sampaikan. Nah, mungkin ini kita juga ingin dapatlah gambaran dari Om Brur soal setelah bebas ini apa pandangan dia ya, soal tentang pemilu 2024 ke depan ini, dan seperti apa dia juga bisa menjadi bagian, walaupun bagian terkecil yang bisa ikut mensukseskan lah pemilu ke depan, terutama pemilu 2024 nanti. Saya kira itu lebih yang menjadi fokus saya itu Bapak. Oke. Ya, jadi saya menangkap tadi dari penjelasan Pak Ketua, mungkin pertanyaan yang garis besarnya dari Pak Ketua, bagaimana nanti Om Brur ini menatap pemilu 2024. 2024. Tapi jadi nanti itu. Iya, itu kan masih Ya, ya jadilah. Nah. Jadi pemilu khususnya di Kabupaten Poso saja. Nah, Pilkada dan pileg. Ya, Iya. pileg. Kalau jadi tadi Pak Ketua bilang setelah bebas tadi juga pandangan. Tapi kalau sebelumnya itu bisa juga mau diceritakan oleh saya. Boleh. Seperti apa pandangan? Iya, pandangan tentang Paham. Demokrasi lah. Aman. Nah, demokrasi. bisa juga. Saya sebenarnya belum terlalu banyak pengetahuan tentang demokrasi dan Islam khususnya. Tapi apa yang saya pahami pada waktu saya masih terlibat dalam gerakan atau organisasi yang dicap teroris oleh pemerintah, bahwa demokrasi itu adalah haram. Gitu. Karena apa? Karena demokrasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya kan kita tahu demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Iya. Jadi sementara di dalam Islam, kalau sistem pemilihan dalam Islam itu kan, minta maaf kalau saya salah, bisa dikoreksi, itu siapa-siapa saja. Kalau di dalam demokrasi sekarang ini itu kan berarti suara pemilih itu sama rata Pak ya. Iya. Minta maaf kalau Pengakuan yang sama lah. iya pengakuan sama orang pemabuk atau yang Iya. dengan suara para profesor ulama itu sama masing-masing dihitung satu. Oke. Nilainya satu. Nilainya satu. Sementara kalau dalam sistem pemilihan Islam, dia tidak semua masyarakat memilih satu pimpinan. Jadi ada semacam badan tertentu atau apa, saya tidak tahu namanya, itu yang kemudian yang memilih, yang mengangkat pimpinan. Makanya kenapa demokrasi waktu itu yang saya pahami kalau sekarang yang terkait dengan pertanyaannya Pak Ketua tadi,
Yang saat ini. yang saat ini. Sebelum ini bahkan saya waktu masih ditahan di dalam lapas, pemilu tahun berapa saya lupa, saya 2014 saya atau ikut 2014. 2014 Ah ya, 14. 2014 Legislatif. saya masih menjalani hukuman di dalam lapas. Saya ikut Mencoblos. Oh, Menggunakan hak Iya, pilihnya juga. saya sudah Iya, mulai. terima kasih. pada loh. waktu itu sudah jadi pemilih ya. sudah jadi pemilih. 2014. Berarti yang dulunya pasif sekarang sudah jadi pemilih Sudah aktif. jadi pemilih. Waktu masih dalam bebas 2015, kemudian pemilu baru-baru lalu 2019. 2019 ikut lagi. Ikut lagi. Terdaftar di Terdaftar di TPS-nya. Iya, di TPS di Kelurahan Borisong. Oh, tempat tinggal asal Iya. awal ya. Berdasarkan KTP. Berdasarkan KTP. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Olive. Saya persilakan. Tadi sudah disampaikan waktu masih dalam tahanan juga sudah ikut menggunakan hak pilihnya. Iya. Nah, pertanyaan saya ini, Om Brur, apakah pada saat di dalam tahanan, apakah paham itu sudah berubah, ataukah karena ketentuan napi di dalam itu wajib menggunakan hak pilihnya begitu? Iya. Nah, ini ingin Iya. kita tertarik ingin tahu begitu kan? Iya. Apa namanya? Kalau di dalam itu kita dianjurkan, sebenarnya kita dianjurkan kalau mau bilang kewajiban juga berarti harus ya, harus dipaksakan, ya, harus paksakan. Nah, itu dianjurkan waktu itu harus menggunakan hak pilih. Kalau saya bukan karena terpaksa atau bukan karena apa, karena yang situasi pada saat saya masih ditahan supaya mau dilihat orang atau apa, mau dilihat petugas lah misalnya. Tapi memang saya betul-betul menggunakan hak suara itu karena saya pikir apa ya, saya ini harus ada, kalau lebih jauh lagi pandangan harus ada perubahan di dalam kepemimpinan. Maunya ya lebih bagus lagi. Jadi saya gunakan suara saya Di tahun 2014 pada saat itu. Artinya bahwa sudah ada kesadaran dari diri sendiri bahwa paham sebelumnya itu harus ditinggalkan, dan kemudian sudah mulai merubah bahwa saya punya kewajiban untuk, saya punya hak yang untuk saya gunakan. Iya. Oke. Setelah itu kemudian di tahun berikutnya 2019 kan juga sudah ikut. Jadi 2020 ikut juga ada Pilkada. pilkada. Ikut pilkada yang baru-baru. Ya. Berarti Om Rurin sebenarnya sudah terlibat sudah ikut menggunakan hak pilihnya dari tahun 2014. Yang terakhir yang pemilu terakhir pilkada terakhir 2020 yang ingin ditanyakan, apakah dari mana begitu Om Rur dapat informasi ini? Kan 2020 sudah di luar berarti ya? Sudah di luar. 2019 sudah di luar ya berarti? 2015 Sudah di luar. Berarti pemilu 2019 kemudian pilkada 2020 artinya sudah di luar. Informasi yang Om Rur peroleh tentang pilkada dan pemilu dari siapa saja? Sekarang kan sudah berita di media dia Zaman online. Update juga berarti menggunakan sensor gitu ya. kelompok milenial ini digital. Katanya sudah menggunakan media-media di medsos juga. dan juga ada sosialisasi dari kelurahan juga. Dari KPU ada nggak? Dari Yang saya berteman dengan Ketua jadi update informasi. Iya. Kalau tidak salah pernah kerjasama Rumah Katu. pernah. Oh iya, berarti Iya, 2019. 2019 pernah kerjasama. Boleh nggak ceritakan sedikit? Ya. Kemudian kenapa jadi dari setelah jadi ini ex napiter gitu, setelah keluar kemudian bergabung dengan Rumah Katu, mungkin sedikit aja diceritakan. Akhirnya kan setelah itu kan ketemu juga ketua. Makanya ikut mendukung sosialisasi. Apa sih Rumah Katu itu, terus kenapa tertarik gitu? Iya. Bebas. Jadi pada 2015 bebas, terus saya ketemu, kalau mau cerita awal berdirinya Rumah Katu itu dulu kan tahun
2015 itu ada pasukan gabungan dulu dari Marinir, Kopassus juga datang. Nah, kebetulan yang di Komandan Marinir waktu itu Pak Werijon, beliau sebelum jadi komandan lagi di Marinir pernah ditugas di BNPT dan fokus dalam kegiatan-kegiatan napiter di dalam lapas. Jadi sebelum beliau masuk ke Poso, saya dengan Pak Werijon itu sudah kenal di dalam lapas. Setelah dia kembali ke kesatuannya di Marinir, dia telepon saya mau masuk Poso, ceritanya begitu. Jadi singkatnya, kemudian beliau bawa pasukan masuk di Poso, kita ketemu lagi, bincang-bincang, dia tanya ada kegiatan apa yang bisa dibantu. Saya hanya dengan teman-teman berpikir kita buat semacam tempat wisata. Waktu itu kita bikin di pantai di Madali. Kemudian kita namanya kita kumpul rapat, kita namakan Rumah Katu. Nah, teman-teman akhirnya memilih saya jadi ketua di Rumah Katu, di komunitas Rumah Katu. Nah, terkait dengan kerjasama dengan ini Pak Ketua, waktu festival Rumah Katu di Tenten ya. Festival Rumah Katu Tenten tahun berapa? Tahun 2019. Pilkada waktu pemilu. Jadi ada sosialisasi, kita satu panggung dengan KPU waktu itu di Festival Rumah Katu, ada juga sosialisasi dengan KPU. Bagaimana perasaannya kemudian langsung berinteraksi langsung dengan KPU gitu? Apa pandangannya tentang KPU ini bagaimana sih? Gitu. Saya merasa lebih sampai bagaimana saya perasaan sudah nyaman kah? Kenapa bisa sampai sejauh itu maksudnya? Saya selama ini kan hanya berpartisipasi sebagai paling jauh itu sebagai pemilih, saya menggunakan hak pilih. Tapi kemudian saya sudah kerjasama dengan KPU untuk mensosialisasi untuk suksesnya. Karena waktu itu terlibat bersama dengan KPU ikut mensosialisasikan waktu kegiatan ini ya. Kalau dulu itu kalau ada acara-acara pesta-pesta rakyat begitu kita sudah ini Pak, di pikiran kita muncul pikiran-pikiran teror lagi. Iya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan begitu, apalagi masalah pemilu begitu, ya sudah. Tapi di waktu tahun 2019 itu perasaan itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Hilang. Sudah berubah. Perasaan seperti itu sudah berubah. Jadi mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya. Sekarang KTP-nya di mana? KTP masih di Bonisompi. Rumah di Kelurahan Tabalu. Rumah sementara saya kontrak di. Saya kira sudah menetap di sini. Belum. Karena kalau sudah menetap di sini ada pindah memilih namanya. Ada prosesnya. Kalau di KPU ada prosesnya pindah memilih, dan yang tadinya di TPS Bonisompi akan memilih di TPS Tabalu ini. Mungkin ada tambahan pertanyaan lain dari kalau saya ini dengar cerita dari Om Brur ya, saya kira ini menarik. Sebagai lembaga ya KPU ya dikasih kewenangan secara konstitusi untuk bertanggung jawab secara teknis terkait dengan pesta 5 tahunan ya demokrasi yang namanya pemilu maupun pemilihan. Posisi KPU tentu menjadi lembaga yang berkewajiban melayani semua orang, semua pihak, semua kelompok. Nah, termasuk Om Brur ini mungkin dan teman-temannya ya sebagai salah satu kelompok ex-napi teroris, kebetulan di Poso. Jadi ya kewajiban KPU itu tadi melayani soal hak dia menjadi salah satu pemilih karena dia adalah warga Poso. Nah, dari cerita Om Brur tadi rupanya ya ini sudah
3 kali ya, sudah 4 kali, bahkan selama di penjara pernah ya, menjadi pemilih ya. Menurut saya ini satu hal yang menarik dan unik, apalagi punya latar belakang soal demokrasi di Indonesia yang sebelumnya. Tapi betul, jadi tak ketua waktu masih di lapas itu kan kita ada beberapa orang dengan teman-teman yang memilih hanya saya sendiri. Ini apalagi jadi menurut saya ini bisa jadi bisa jadi agen ya, agen apa ya, agen sosialisasi atau agen demokrasi nih. Itu yang ingin saya tanyakan. Ini 2015 ikut sosialisasi, meskipun waktu itu agak kaget, aduh kok saya jadi ikut begitu di kegiatan KPU yang besar seperti ini, malah bukan hanya pemilih, tadi dibilang sampai jadi ikut mensosialisasikan gitu. Pertanyaannya saya, Om Bur, ini kan kita menghadapi 2024, mau tidak ikut lagi di kegiatan sosialisasi, kemudian kita di KPU ini ada di dalam tahapan-tahapan, nantinya ada tahapan sosialisasi, kemudian nantinya ada tahapan publikasi hukum, kemudian kita ada data yang tidak terlibat aktif, misalnya ikut. Jika Jadi KPU meminta, bersedia tidak? Jadi bagian. Ya kalau sepanjang itu untuk lebih baik, siap. Wah, mantap. Terima kasih nih. Ya. Respon positif, terima kasih. Nah, jadi saya kira itu ya, kewajiban KPU tadi melayani untuk memperlakukan semua pihak, semua kelompok pada posisi yang sama, baik dia sebagai pemilih ataupun dia sebagai orang yang ingin meminta layanan informasi terkait dengan pengetahuan pemilu. Jadi Om Rur dan teman-teman, khususnya ex Napiter, ya melalui kesempatan ini tentu KPU terbuka dan sangat bersedia seluas-luasnya. Kebetulan nih Pak Jumirin ini sosialisasi dan ini ketua PPID ya, pusat informasi ya, untuk dokumentasi. Jadi kalau mau butuh apa terkait dengan tahapan pemilu 2024 ke depan seperti apa, saya kira ya bisa ada jalan-jalan datang atau kontak-kontak ke KPU, pasti kita akan memberikan informasi yang seluas-luasnya. Jadi posisi KPU sebagai lembaga yang melayani, kita secara undang-undang kita akan berdiri adil kepada semua kelompok. Kalau mau rencana pindah memilih di tempat yang sekarang tempat berusahanya Om Rur, kita akan fasilitasi dengan mekanisme dan sistem yang ada di KPU. Kalau rencana mau menjadi bagian yang tadi sudah ikut, menjadi penyelenggara juga. Kalau memenuhi syarat ya pasti kita pasti kita akan berikan segala macam informasi, karena penyelenggara itu juga menurut saya sangat baik pengabdiannya untuk negara, sama dengan apa yang sudah Om ceritakan tadi, selama di penjara keluar dan ikut menjadi bagian dari mendukung kerja-kerja KPU dalam mensukseskan pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di Poso ya, Bumi Sempurna Rasul. Saya kira itu. Oke. Saya sebelum pertanyaan saya yang terakhir, sudah guys. Pak Jumirin, ini divisi Tekmas ya. Kemudian juga PPID yang bisa memberikan informasi, juga menerima permintaan apabila ada informasi yang dibutuhkan. Jadi mungkin Pak Jumirin bisa menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan apabila membutuhkan informasi di KPU. Baiklah, terima kasih Pak Ketua dan teman-teman yang ada di tempat ini. Saya langsung saja kepada Pak Bro, Om Bro lah. Jadi saya cuma sampaikan mungkin ke depan tentang masalah sosialisasi di tingkat mantan kelompok itu bisa merekrut teman-teman yang mantan
napi Iya. bisa mensukseskan pemilu ke depan pada tahun 2024 sehingga mantan napi itu juga bisa memberikan hak suaranya di dalam pemilihan umum. Jadi kita minta bantuan Om Bro untuk sosialisasikan Iya. kepada mantan. Pasti kan bisa, Pasti kan bisa kan? berhubungan dengan Berhubungan dengan masing-masing teman-teman yang berhubungan mantan. dengan teman-teman Iya, iya. Sehingga Ah, pemilu ke depan itu partisipasi masyarakat di Kabupaten Paso itu bisa meningkat lah. Ya, lanjut dengan masalah PPID, apabila saudara Bur mau ingin memintakan dokumen yang hasil pemilu yang kemarin, bisa berhubungan di kantor melalui saya langsung, dengan syaratnya ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, yaitu berupa fotokopi KTP dan surat formulir ya. formulir yang diisi di kantor dan ditandatangani. Selama 7 hari ke depan nanti kita akan informasikan bahwa misalnya dokumen yang Bapak minta itu kita sudah bisa sampaikan. Pertanyaan terakhir, Om Brur. Ini kita menghadapi pemilihan serentak dan pemilu serentak 2024. Harapannya apa untuk pemilu ke depan ini? Harapan saya ini kan adalah pesta, Ya. pesta rakyat. Ya, sebagaimana pesta-pesta yang lain itu harus meriah, harus dengan senang gembira gitu. Jadi harapan saya pemilu ini terlaksanakan dengan aman, dengan baik, dengan semua orang menyambut gembira, dan semua orang juga menggunakan hak pilih untuk bersama-sama memeriahkan pesta itu tentunya. Dan saya ingin mengajak pada teman-teman yang sesama mantan napiter dalam kesempatan ini, jadi sebenarnya sudah ada beberapa teman yang sudah mulai ikut terlibat, walaupun kita tidak lihat langsung dia masuk ke bilik suara atau kemana, tapi dalam proses pemilu itu mereka ikut dalam, misalnya dalam satu kandidat ini kandidat itu, mereka ikut dari tim sukses. Berarti ada beberapa teman itu yang sudah mulai ikut. Dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman itu, mari kita sama-sama untuk menggunakan hak kita nanti di dalam pemilu yang akan datang ini. Karena kalau kita mau Indonesia atau Poso pada khususnya lebih bagus lagi, ya kita harus menggunakan hak suara dengan pintar, dengan cermat, dengan apa yang kita mau pilih, kita gunakan hak suara untuk Poso yang lebih bagus, lebih maju. Saya pikir itu. Nah, itu kalau untuk ini ya, pemilu secara umum. Kalau untuk KPU, ada tidak yang ingin disampaikan? Apa yang ingin disampaikan untuk kami sebagai penyelenggara pemilu? Apa yang ingin Om Bro sampaikan? Harapan tentu Kritik juga boleh, saran juga boleh. Gitu. Ya, pasti KPU sebagai lembaga penyelenggara ya harus apa di situ harus jujur, ya kan, itu pasti itu harus independen harus, jadi tidak boleh memihak, harus transparan macam itu. Jadi kalau penyelenggaranya seperti itu, saya pikir masyarakat juga akan bisa menerima. Amin. Semoga. Oke, sahabat JDIH, demikian percakapan kita dengan narasumber Om Brur. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang profil beliau, mantan ex napiter, dan sekarang ini jadi pengusaha ayam petelur. Sukses. Amin. Amin, Ya, amin. terima amin. kasih
Terima kasih Pak Ketua, juga Pak Jumirin dan Pak Kasubag. Demikian podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Ayo.